BM ya kan. Oke. Ada cowok nimnya tuh Suyono, kira-kira kamu add nggak itu? Itu mungkin bapakku, omku gitu. Itu komika-komikanya juga bergabung di komunitas itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk berkembang dulu. Oke. Jadi tahapannya berkembang belajar dulu, berkembang baru jadikannya profesi. Oh, Beda iya, sama iya. kerjaan lain, datang langsung di profesi enggak. Enggak. Jadi datang, belajar dulu, berkembang, baru bisa jadikan itu profesi. Soles Talk. Halo, depan aku sudah kalian lihat ada Abang Yono Bahri. Halo. Good night everybody. Mantap kali kan. biar nambah kegantengan. Oke, gimana tuh? Agak kebegencet. Aduh, kacamata murah. Kayak gini kan ngeri juga kayak Iya. kayak artis-artis juga Iya ya. kan, biar kayak Reza Rahar. Siapa bang? Rahar panas. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya bang, teman-teman podcast dari teman ngobrol aku hari ini yang pastinya asik Ya. banget. Nggak tahu sih asik atau enggak, kalian pantengin aja beberapa menit ke belakang. Dan kembali lagi dengan aku, kalian sudah tahu dong pastinya kan. Nah, karena aku tidak mau banyak omong, karena di depan aku lebih banyak lagi ngomongnya. Jadi mungkin kita bisa kenalan singkat nih. Siapa sih teman ngobrol asik aku yang di depan yang berkacamata hitam murah itu? Ini mahal. Ya, cuman Nyicil. Oh, jadi terlihat mahal ya? Jadi kelihatannya mahal. Oke. Dari struk mahal, Oke. dari bulanan yang murah. Halo, namaku Yono Bakri, teman-teman. Instagram @yonobakri. Cakep. Aku apa ya? Bisa dibilang apa ya? Kamu ngundang aku ke sini atas dasar apa? Karena kasihan aja. Daripada nggak ada kerjaan Iya. ya. Daripada nggak ada kerjaan. Iya, mungkin banyak yang nggak tahu nih abang ini siapa sih sebenarnya kalau mau disebut. Kalau aku sih mau disebut sebagai pelawak. Kenapa tuh? Karena nggak tahu dari dulu aku tuh suka banget ngehibur orang. Kayak membuat orang ketawa tuh ada suatu kebahagiaan. Oke. Jadi kalau aku sedih, obatnya tuh kayak ngehibur orang gitu. Jadi kesedihanku tuh bisa diobatin dari tertawanya orang. Oke. Gitu. Nggak boleh nanya umur ya bang ya? Apa? Nggak boleh nanya Nggak umur. boleh, tapi umurku 28. Oke. Udah tahu kan. Jadi Bang Yono juga sekalian mungkin di sini aku bisa kasih tahu. Bang Yono lagi mencari jodoh. Cari. Iya kan? Cari. Langsung aja follow Instagram. Instagramnya @yonobakri, aku cari cewek ya. Ini syaratnya nih ya. Cewek yang cantik, Oke. ya kan? Boleh. Anak tunggal. Kenapa tuh tunggal? Ada warisannya bapaknya banyak. Bapak mamanya udah tua. Oke. Itu kriterianya kalau ada, langsung aja. Pasti enggak mau sama aku. Kenapa? karena kalau yang kayak gitu yang mau banyak lah. Oh iya sih, bener sih. Tapi abang pernah pacaran gak sih sebenarnya bang? Dengan kegantengan abang yang kayak gini? Penonton di depan agak nggak tahan terus dia, tahan tawa di sini kan? Ganteng aku. Nggak tahu aja buannya kan bang? Iya, pas umur 2 tahun. Nggak tahu pas ketiga nih muncul bibit-bibit jelek di muka tuh kayak gigi mulai renggang. Apa karena kebanyakan makan bonbon bang? Enggak. Enggak ya? Aku makan bonbonnya renggang juga. Oke bang, tadi usia 28 tahun. Yoi. Mulai melawaknya berarti? Aku sih gabung di komunitas stand up comedy Samarinda itu 2014. 2014 sekitar bulan November apa Desember gitu. Sekitaran segitulah. Sebelumnya sudah lucu kah bang? Emang? Aku ngerasanya bukan lucu. Jadi waktu sekolahan itu aku suka ngehibur kalau istirahat ya. Kalau istirahat tuh aku suka ini ngelawak OPJ Oke, di kelas. oke. Ngelawak OPJ di kelas itu seru-seru. Nah, terus pas aku sekolah itu belajar blog, diajarin gue blog. Oke. Terus aku nulis blog lah itu untuk menumpahkan kenapa namaku jelek ya kan. Iya. Itu aku tumbahkan di blog segala macem. Terus pas tuh kuliah ada yang bilang, "Wih gokil. Blogmu bagus," dia bilang Oke. gitu. Mukamu yang udah bagus gitu. Aku cuma nggak enak aja kan dari tadi ngomong, tapi ya harus jujur ya. Enggak, daripada orang yang ngomong aku sakit hati. Mending sendiri ya. Mending aku sendiri. Oke. Bang, nama Yono Bahri ini nama asli atau gimana nih? Bukan Bahri, coy. Apa cuy? Bakri. Bakri. Kenapa tuh namanya Bakri? Nama asliku tuh mantap lah. Siapa tuh? Suyono. Kalau orang ya, misalnya namamu siapa? Anissa. Iya, Anissa. Nama lengkapnya tuh kan Anissa Fauzia, Fauzia. iya. Ada 2 kata minimal. Betul. Aku nambah cuma 2 huruf. Apa tuh? Nama Su. panggilan Yono, nama lengkap Suyono. Namanya cuma 2 huruf. Oke. Anu ya bang ya, mungkin hemat kali mama abang ya. Iya. Apa ya? Orangnya tuh memang
ada darah kinanya. Mama abang? Iya. Makanya abang sipit gitu ya? Sipit. Coba buka sedikit bang. Jangan. Kegantengannya nggak kelihatan ya? Iya, ini kan biar kayak rock and roll gitu loh. Oke. Di sini nggak dukung aku dapat cewek lah. Oh iya kan? Sekalian bawa masker aja bang. Hah? Sekalian bawa masker. Ya jangan dong, jangan. Biar makin nggak kelihatan. Oke, bang. Kalau Bakri itu, gimana tuh? jadi tuh awal-awal BBM. Oke. Awal BBM tuh kan pasti, aduh, kan waktu itu belum punya nama panggung lah. Oke. Aku nggak ngerti nama panggung, cuman coba bayangkan kamu nih, seandainya nih, kamu pakai BBM ya kan? Oke. Ada cowok, nimnya tuh Suyono, kira-kira kamu add nggak itu? Itu kira bapakku, omku gitu. Tapi aku pernah gitu loh. Iya bang, sumpah. Serius, jadi aku pernah waktu itu sama teman kampus kan, kenalan sama adik tingkat. Oke. Temanku namanya Rian. Iya agak keren lah. Agak keren. Ya ada cewek nih, kenalan lah kami. Hai, kenalan, boleh nggak kenalan? Oh, iya. Namanya siapa? Rian kata temanku kan. Nama kamu siapa? Silvi. Oke. Aku Suyono kata gitu. Terus nggak lama dia bilang, sorry, tadi siapa nama kamu? Aku udah pede nih. Akhirnya dia notice ke aku sampai 2 kali nih. Wah, pedean nih mau sama aku nih, kenal sudah ini. Oke. Suyono. Kenapa? Enggak, kayak nama bapakku gitu ya. Wah, langsung sini tak peluk sama anakku. Sini sama bapak gitu ya bang ya. Tapi nama abang berganti nama panggung lah ibaratnya. Kapan tuh bang? Itu BBM itu. Dari BBM. Dari BBM itu aku ganti apa ya? Yono Bakri. Kenapa? Karena aku terinspirasi sama kekayaannya Abu Rizal Bakri. Oke. Karena aku capek hidup miskin. Abang merasa miskin kah? Merasa. Kenapa tuh? Daripada Abu Rizal Bakri. Kalau itu bang aku juga miskin. Pokoknya ya miskin lah. Maksudnya aku tuh di kehidupan menengah ke bawah. Okay. Tapi bukan yang di bawah garis kemiskinan ya. Oke. Kalau menengah ke bawah tuh yang miskinnya biasa aja. Oke. Tapi yang garis di bawah garis kemiskinan itu yang parah. Karena nih miskin nih. Garis, nah dia di sini. Jadi minus ya bang ya. Minus. Kalau di ini kan kalkulator matematika tuh Iya, jadi minus ya. Minus. Oh minus. Bang Yono di bagian minusnya. Makanya aku ganti nama BBM Yono Bakri tuh ya siapa tahu nasib kita nggak tahu kan bisa sekaya. Amin. Abu Rizal Bakri. Amin kan dong. Amin. Ya gitu dong. Ya minimal bisa nikahinnya Ramadhani lah. Agak berat ya tim, tolong. Kalah tonggos aja aku sama Ardi Bakri. Sama kalah duit juga. Oke bang, berarti udah berapa tahun nih ngelawaknya? Gabung di komunitasnya ya? Iya benar. Ya sekitar 6 tahunan berarti kurang lebih. Oh nggak sampai deh karena aku 2014 akhir. Oh akhir ya. Jadi sekitar 4 tahun sampai 5 tahun lah. Terus abang ini profesinya selain pelawak apa sih bang? Bekerja kah atau gimana nih? Dulunya bekerja. Oke. Tapi sekarang udah resign, mau fokus di nganggur. Bukan di stand up. Oke. Jadi Bang Yono adalah pengangguran. Kalian sudah spesifikkan kan kalau mencari calon suami adalah yang pengangguran kayak gini. Karena akan waktunya full time buat kamu. 24 jam ya Bang? 24 jam. Terus yang kerja istrinya? Yang kerja istri. Oke. Aku bisa cuci baju. Daripada laundry kan Bang? Daripada laundry. Iya. Mahal. Oke Bang, berarti abang ini sudah berkecimpung di dunia apa nih Bang selain bekerja kan sudah? Apa? Kerja kalau udah. misalkan abang bisnis nih? Oh ya. Apa tuh bisnisnya? Aku sekarang ini untuk menyambung hidup. Benar. Karena mau menikah kan tadi? Insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah ya Allah. Mungkin setelah ini akan ada calon-calon. Apa tuh Bang, calon apa Bang bagusnya? Calon sarjana. Jadi akun YouTube. Calon sarjana. Ayo Bang, apa Bang kira-kira? Tadi aku ngomong apa sih? Ini kamu nanya. Oh ya, Aku bisnis. ini sekarang bisnis. Ini kok keren banget ya? Wih, sepertinya itu punya teman aku. Teman kamu ya? Pasti orangnya ganteng ya? Iya, dia pakai su. Susilo. Iya. Ya ini nih, aku bisnis yang gini-gini. Oke. Bikin hiasan dinding teman-teman. Untuk menghiasi dinding-dinding rumah teman-teman, kamar, siapa tahu kan. Ini kan lagi kebanyakan work from home. Home ya. Home tuh apa Bang? Home, masa nggak tahu Nggak home? tahu apa tuh. Itu kalau misalnya ada ponakan manggil home. Itu agak aku om sih. Kamu home ya? Iya. Aku home memang. Iya. Jawa kayak gitu. Oke, memang aku Jawa Bang. Oh gitu ya? Abang Jawa? Oh Jawa, Suyono Jawa. tuh karena Jawa ya? Ya apalagi menurutmu? Oh ya, masa Bugis? Suyonong. Kalau Bugis. Pakai eng ya Bang Ada ya? engnya. Lumayan panjang loh Bang, pindah aja lah. Nggak mau ya? Jadi aku tuh jualan kayak hiasan dinding gitu. Kalau teman-teman mau lihat koleksinya bisa dilihat di Instagramnya Oke. @zinahmata.
Zinah Mata. Bener, @zinahmata_. Itu bisa bikin apa aja nih Bang? Sekalian promosi nih mumpung Iya kan? boleh dong. Ini Iya. teman-teman nih kalau misalnya mau bikin hiasan dinding bisa custom. Jadi teman-teman yang suka gambar apa nih bisa dikirim, nanti kita cetakan, kita bikinkan kayunya gitu. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman mau ucapan happy birthday, mau ucapin teman-teman yang menikah, happy wedding, bisa sama saya di Zinah Mata itu. Pokoknya apapun ya Bang. Apapun saya garap pokoknya. Asal berhubungan dengan kayu kan. Asal berhubungan dengan uang. Oh iya ya. Itu juga kalau nggak ada uangnya nggak bisa beli kayunya. Oke Bang, selanjutnya nih Nisa mau mempertanyakan tentang ini. Pelawak itu kan Bang biasanya orang selalu minta yang lucu-lucu. Benar. Ya kan. Ini kita ngebahas yang dunia Abang dulu baru Benar. kita general ya. Yoi. Apakah Bang selalu kesel gitu deh Bang ngelihat orang yang kayak akhirnya kayak satu ini dong, satu beat dulu gitu-gitu kan? Yang disuruh ngelucu terus gitu ya. Padahal nggak semua orang pelawak dimanapun juga kalau nggak kerja ya nggak lucu. Iya, karena maksudnya Nisa juga pernah ini loh Bang nonton YouTube-nya kayak Sule gitu kan. Setiap ditanya, "Bapak gimana di rumah?" Yang ngelucu, tapi ya kalau dia lagi capek ya udah. Iya, Gitu benar. nggak sih, Bang? Ya gini. Kalau orang sudah ngelawak dijadikan profesi ya kayak kerjaan. Oke. Bener kayak kerja, kayak misalnya kalian kerja di kantor jam 8 sampai jam 5 gitu, pulang ya biar istirahat. Oke. Gitu. Kalau misalnya pelawak jadi kerjaan, yang ngelawak itu kerja, tapi kalau misalnya di rumah apakah nggak kerja? Ya kalau moodnya ada. Oke. Jadi nggak oke. dituntut. Jadi kalau misalnya kita lagi ada job atau apa, kita harus lucu nih. Tapi kan di rumah nggak ada tuntutan. Kalau kita mau lucu ya dari kitanya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, jangan dipaksa. Bener. Karena bete. Jenuh nggak sih Bang? Jenuh karena kita nih lagi capek nih ya. Namanya manusia pasti punya problem hidup dong. Bener. Entah kreditan belum dibayar. Oke. ya kan? Ya. Dalam keadaan apa kamu dalam ditagih utang bisa ngelawak tuh siapa yang Iya bisa benar coba? sih, benar. Belum lagi dalam perasaan hati gitu kan. Oh ya. Pelawak bisa sakit hati ya Bang ya? Bisa sakit hati. Punya hati ya? Punya. Apa tuh? Tapi hatinya? kecil. Oh, sekecil apa tuh Bang? Sekecil apa dia? Sekecil cintanya padaku. Asik. Tapi Bang Yon belum tetap ada cintanya. Apa? Belum ada tetap cintanya. Ada Bang cintanya. Dianya yang enggak Oh. ada. Kalau aku ada. Halu ya. Iya. Halu Abang ada nggak sih Bang? Oh, Apa? kriteria tadi udah disebutin juga ya Bang ya? Enggak. Kalau aku kriterianya satu aja. Apa? Yang penting mau. Kalau dia mau langsung nikah nggak Bang? Ya lihat dulu lah. Oh, lihat dulu ya. Lihat dulu. Kalau nggak jadi aku Bang. Bukan, kalau aku sih mau aja dianya. Iya. Kalau stand up sendiri, aku nanya ke komunitas juga ya Bang. Komunitas ini berdirinya udah lama ya Bang? Udah lama, sekitar 2011. Oke. Bulan Agustus berdirinya. Nah kebanyakan kan di Samarinda ini tidak terlalu terekspos ya Bang. Maksudnya mungkin di circle-circle tertentu Oke, yang tahu tentang stand up comedy. Benar. Nah selama pandemi ini kan setahu aku kebanyakan anak stand up itu ada job sebenarnya. Ada. Ada. Tapi sebelum pandemi nih, pas pandemi gimana Bang? Sama sekali nggak ada. Terus pemasukan teman-teman yang memang bekerja di bidang ini gimana Bang? Kalau di komunitas stand up comedy Samarinda itu sendiri ya jarang yang menjadikan stand up comedy sebagai profesi. Karena industri di Samarinda sebenarnya belum terlalu jadi. Oke. Dan juga komika-komikanya juga bergabung di komunitas itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk berkembang dulu. Oke. Jadi tahapannya belajar dulu, berkembang baru menjadikannya profesi. Oh, Beda iya, sama iya. kerjaan lain, datang langsung di profesi enggak. Jadi Enggak. datang, belajar dulu, berkembang, baru bisa menjadikan itu profesi. Nah, di stand up comedy Samarinda dalam sementara ini banyak yang masih proses berkembang. Oke. Hanya sedikit yang menjadikannya jadi profesi gitu. Oke. Cuman untungnya kalau di stand up comedy Samarinda sih nggak cuman di stand up kegunaannya. Bisa MC ya Bang Sony sekarang ya? Bener, karena menurutku ya kenapa aku sangat suka belajar stand up comedy itu kompleks ilmunya. Stand up komedinya bisa, MC-nya bisa, public speaking-nya tuh kurang lebih ya kita tahu, nulis juga bisa. Jadi kalau misalnya mau buat video atau apa kita bisa bantu bikin skrip gitu-gitu. Jadi banyak cabangnya. Oh, jadi maksudnya tuh nggak terfokus dengan aku cuma ngelucu nih, nggak ya Bang Enggak ya? juga kalau public speaking. Kalau stand up comedy itu kompleks sih. Oh iya. Iya, perumahan. Sering juga keblibet gitu ya Bang? Iya, iya. Anak ya, kalian kalau mau belajar keblibet bisa di stand up Bisa, comedy. bisa. Kayak gitu kayak Bang. Aku pernah gigiku terselip di gigi. lidahku. Gigiku terselip di gigi itu kayak mana? Berarti Itu contoh belibet. Oh iya. Ngasih contoh aja. Itu tipe kan Bang? Iya.
stand up bisa ngajarin tipe juga Bang? Bisa. Apapun ya. Apapun. Stand up tuh bisa ngajarin mulung, bisa. Oh, ya? Ngajarin maling. Maaf bisa. nih Bang, kenapa tiba-tiba kacamata dilepas ya? Gelap. Takut ketiduran. Nah, cerita habis itu ngapain Bang? Apa? Habis cerita Ketiduran. Oh, tidur ya. Udah enak ya. Iya. Terus Bang, gini. Stand up ini sudah kelar nih, kita ngebahas tentang stand up komedi. Lebih ke mental sih Bang. Maksudnya kan Nisa juga jurusannya psikologi yang belum lulus kan? Oh, iya. belum lulus. Belum. Oh, iya. Mau DO tahun depan. Kasih bangga orang tuamu dulu deh. Jangan ikut demo dulu, jangan. Iya. Lulus dulu. Iya, gimana Mbah? Gimana tuh Bang? Apakah menurut Nisa tuh kebanyakan ya stand up komedi yang maksudnya Nisa sering lihat-lihat gitu-gitu kan? Psikisnya terganggu juga nggak sih Bang? Ada beberapa yang suka terganggu nggak sih Bang? Kalau jujur aku sempet. Karena ya stand up komedi kan pakemnya baru di Indonesia kan, belum ada teori apa gitu. Aku pernah terjebak di yang penting lucu. Apapun itu, hal itu aku ketawain. Padahal ada batasnya. Maksudnya hal yang berlebihan tuh pasti nggak bagus kan. Lucu tuh bagus karena menurutku lucu adalah media paling tepat untuk berdamai dengan diri sendiri dan keadaan di dunia ini. Tapi kalau kita berlebihan juga jatuhnya kita yang sakit. Kayak apapun kita bercandain, apapun kita kecandain sampai nggak ada batasnya, akhirnya hati kita sendiri yang teriak sebenarnya. Gitu. Jadi gara-gara aku ngalamin itu, kayaknya berlebihan dah. Bukan masalah ilmu komedia, tapi karena hal sesuatu yang berlebihan tuh pasti nggak bagus gitu. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Iya, terdapat dalam ayat Al-Quran. Mungkin bisa dikasih tahu Bang, teman-teman ngaji dulu. Kalian mau denger Bang Yono ngaji nggak? Jangan. Dia biasa satu beat kan, aku nggak mau karena udah biasa denger. Nah sekarang dengerin suara Bang Yono. Berarti kamu nganggap Islam itu profesi? Enggak takut. Nggak usah bahas agama Yang bahas kamu kok. Sedikit aja nah Bang. Bismillah coba. Dengar kan? Itu imam yang belum air minum. minum dulu. Kasih tahu Bang, kita di mana nih Bang podcastnya? Red Velvet bro. Apa tuh rasanya? Red Velvet Dekade nih rasanya kayak red pellet. Oh iya, kayak ada musiknya gitu di luar situ. Hah? Nggak ada musik sebenarnya? Iya, jangan-jangan ini dunia lain. Matikan dulu lampunya. Nggak kuat. Takut. Aku cewek sendiri tahu di sini. Tapi ada kacanya kelihatan kok, nggak apa-apa. Maksudnya tuh orang bisa lihat dari luar. Kira kaca nggak bisa ditutup. Tadi nanya apa kan Pak? Ini di mana kita Bang? Kasih tahu dong. Di Dekade. Di Samarinda ini Bang ya? Di Samarinda tempatnya di Dekade Coffee. Jalannya? Jalan. Aku aja yang lanjutin karena dia ngantuk. Jalan Keledang nomor 48. Iya betul. Nomor 48. Kalau nomor 46 Rossi. Iya. Ada di sebelah, ada betulan. Iya Rossi di sebelah. Muhammad Rossi namanya. Nggak percaya lagi. Tetanggamu juga Bang? Tetanggaku. Pokoknya satu Samarinda tetanggamu ya? Iyalah, kita kan hidup harus saling. Berarti Pak Isran, Pak Anas semua. Iya, itu tetanggaku juga. Di mana? Di Aduh, aku takut loh ini. Oh iya Bang, udah berarti terakhir nih Bang, pertanyaan tentang komunitas Abang. Apa? Kalau aku mau join boleh nggak? Ada ceweknya nggak Bang sebelum itu? Ada ceweknya nggak? Banyak. Tapi mungkin karena kesibukannya ya. Jadi kebanyakan juga di stand up comedy Samarinda itu tadi ku bilang hanya sekedar hobi dan berkembang untuk mengasah ilmu, bukan untuk menjadikan dia profesi. Jadi banyak cewek yang gabung. Itu ya sempat ada show apa segala macam. Tapi dia dapat ilmu banyak. Setelah itu ada keperluan menikah, akhirnya nggak bisa gabung lagi. Ada nggak sih Bang yang sama komunitas gitu dia menikah? Ada. Abang? Oh kan abang menikah. Komika sama penonton kayaknya ada. Nih yang paling kece tuh gara-gara dia nonton stand up dia ketemu jodohnya dan nikah. Keren. Maksudnya dia penonton? Penonton sama penonton kenal di tempat open mic kami sampai menikah. Ya udah deh aku kayak kaminya yang udah nikah. Yang melawatnya yang udah nikah. Yang nontonnya nikah. Yang lucu siapa Bang? Yang lucu kita. Yang bahagia dia. Sabar. Amal jariah loh Bang. Iya kan? Kayak gitu mending aku bangun jalan.
Bangun jembatan juga amal jariah. Iya sih, apapun ya Bang ya. Tapi enggak apa-apa Bang. Kita doakan aja semoga Bang Yono mendapat kayaknya berarti kan penonton sama penonton. Berarti Abang stand up sama stand up. Yang itu nah Bang yang di Jakarta tuh nah. Siapa? Arafah mau aku. Kok milih? Kok langsung milih? Arafah jomblo ya? Apa? Arafah jomblo. Jomblo lah. Ya sudah lah Bang. Kemarin dia WA aku. Gimana tuh dia cerita? WA aku. Aku balas di line. Oke. Si goblok. Berapa detik aku mendengar si bungolnya Al-Hadis nama aja Al-Hadis. Terus Bang kalau aku mau join bisa nggak? Bisa. Jadi stand up comedy Samarinda itu bebas untuk siapapun. Kita itu punya member itu sekitar umurnya hampir 50 kali ada. 50 tahun. Oh iya. Namanya Om Ipam, ada Instagramnya. Om Ipam itu. Jangan dipromosiin dong, kan Om Ipam nggak di sini. Nanti dia yang naik, abang yang turun. Nggak apa-apa. Orang sudah tua kasihan. Oh iya. Siapa tahu ya bang ya. Siapa tahu apa. Ayo bang, terus bang. Tuh, jadi dari berbagai kalangan itu ada cewek, ada orang tua, ada anak muda, karena memang stand up comedy adalah seni di mana dia mengeluarkan keresahan. Oke. Makanya sudut pandang baru tuh pasti lucu, kayak sudut pandang orang tua, anak kecil, anak SMA, kuliah, nikah segala macam itu banyak yang gabung akhirnya jadi suatu yang spesial. Tapi diajarin gak sih bang? Maksudnya dibimbing lah? Kita sih sistemnya bukan dibimbing atau diajarin tapi sharing. Oh. Kita namanya komunitas tempat berkembang, jadi sharing antar teman, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa minta bantu, itu tempatnya komunitas. Oke. Gitu. Nah, terakhir terus pokoknya aku ya. Komunitas ini biasanya open mic-nya di mana, Bang? Kalau kita sih yang standarnya itu di The Puncak setiap malam Sabtu. Jumat malam 1 di The Puncak Cafe Jalan MT Haryono. Jam 8 malam. Tapi kita sebentar lagi juga akan hadir di Dekade Coffee. Wih, tepuk tangan penonton. Karena kita ingin membuat pasar lebih gede lagi. Kita ingin menghibur teman-teman di Samarinda yang lebih besar lagi. Bener. Gitu. Maksudnya kan kadang mungkin yang datang ke satu tempat itu orang yang sama ya bang? Ya mungkin dari lokasi jauh. Bener. Jadi kita yang samperin lah. Oke. Sekarang kita ini ya lempar bola, jemput bola ya iya, bang benar. ya. Oke. Bukan karena tujuan apapun, karena cuman pengen membuat Samarinda itu imunnya kuat. Dengan tertawa. Oke, karena kalau bahagia kan imunnya kuat. Bener. Jadi terhindar dari segala macam penyakit. Bener. Mudah-mudahan ya kan. Biar psikisnya baik ya bang iya, ya. Karena pelawaknya yang ninja. Iya. Baru pelawaknya yang positif. Hamil lagi. Iya, tuh kan. Hamil Bang Yono. Coba Bang liatin perutnya. Hamilnya ke dalam. Bukan keluar. Iya. Bang. Lanjut. Oke Bang, lanjut kita ngebahas yang lagi rame nih Bang. Yoi. Sebelumnya aku akan membuka question box yang mempertanyakan tentang Abang Yono Bahri. Emang ada? Ada, aku juga terkaget-kaget. Anjir bagus betul ini ya. Dan ini perempuan. Bagus betul ini. Bang ini perempuan, coba herannya aku Bang. Apa? Abang kenal namanya? Nggak boleh disebut gak sih? Ya sebut aja lah, nggak apa-apa lah. Nanti pas Yuka itu kan privasi aku. Ya kan nanya. Apa? Kan nanya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa nanya. Ya dia nanya kan? Iya, tapi kan ada orang yang nanya kadang jangan. Ya itu terserahmu lah. Iya, sabar. Kenapa kita sih? yang lain? Itu kamu siapa yang nanya? Bikin kita pokoknya lain. ini cewek ya. Ya oke cewek. Dia nanya ke abang nih. Yoi. Nah aku siap-siap dulu nih, aku nih gugup nih ya. Cewek nanya aku apa ya? Apakah kamu anak tunggal? Bapakmu sudah tua. Aku mau menikahimu gitu ya bang ya. Oke bang, dia ini berjilbab ceweknya. Dari fotonya ya, aku lihat fotonya dulu. Berjilbab terus begamis. Nah abang banget kan suka yang gitu-gitu kan? Suka aku. Subhanallah. Berjilbab, begamis, bersorban, berkopiah. Nih bang, terakhir jatuh cinta kapan sih bang? Ya salah. Belum, ini masih itu dulu baru aku lanjutin. Terus. Nggak boleh itu dulu, biar ada lanjutannya. Nggak apa motivasinya ada orang nanya ke orang yang jelek terakhir jatuh cinta. Di sini aku merasa tersinggung. Capek. Aku aja kaget tuh. Ngapain dia nanya kapan jatuh cintanya? Maksudnya ilmunya buat dia apa? Mungkin dia pengagum rahasiamu bang. Mungkin ini jodohmu bang. Oke, jawab. Oke. Jatuh cinta sama siapa dulu nih? Sama pasangan. Kan ini cewek, berarti kan dia nanya tentang cintamu bang. Adakah cintamu bang? Terakhir jatuh cinta itu sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, berarti baru ngejomblo 2 tahun ya bang? Bisa dibilang. Abang suka PHP-in cewek juga ya berarti?
Enggak lah. Oh, enggak. Mana mungkin muha segini. Loh kan abang selalu bilang kita sering sharing kayak orang tuh menyukaiku karena Yono Bakori. Iya. Bukan Suyono. Bukan Suyono, kebanyakan itu. Jadi problemnya pelawak ya. Oke. Problemnya pelawak tuh banyak orang yang ekspektasinya tuh berlebih kepada seorang pelawak. Jadi biasanya dia nonton di panggung, lucu nih orangnya nih, lucu nih. Kayaknya akan menghiburku setiap hari kalau dia sama aku. Ya kan. So jadinya jalan ternyata aku pas namanya manusia kan. Bener. Kadang lagi bete atau apa diam gitu. Ternyata nggak asik ya gitu. Nggak seru gitu ya. Nggak seru. Jadi dia tuh memang maunya sama Yono Bakri bukan sama Suyono. Tapi apa salah bang ketika orang itu enggak kan? Enggak. Tapi harusnya dia ngerti. Harusnya saling ngerti sih. Oke. Harusnya saling ngerti. Aku juga harus ngerti dia. Iya kayak orang bener ya, anjir. Kayak udah mau punya pacar gitu kan? Aduh. Gak apa-apa bang. Aku kalau nikah kamu ijab kabulku kayak bahasa Arab apa lagi dah. Ih keren banget. Kabil tuh nikah. Calon dada. Nih kalau ada teman kampusmu ya, Bang Yono. Tadi berarti 2 tahun lalu ya bang? Sekitar 2 tahun lalu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Yoi. Ini mungkin agak nyesek sih bang. Ini aku suka ini. Aku yang agak, maksud tuh ini agak nyesek. Planning abang dulu menikah usia berapa? Dulu pas sekarang. Kan kalau dulu kan kita pasti punya planning. 25. Nah pertanyaan dari dia. Apa? Kapan mau merit bang? Ini aku nggak bohong ya, nanti aku dikira ngerekayasa nih. Nanti kalian lihat di sini nih. Biarkan aja. Jawab bang. Kapan rencana menikah? Kapan menikah? Harusnya doakan. Oke. Karena menikah itu urusan yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Saya sih pengennya besok habis zuhur. Kalau bisa ya. Kalau bisa habis zuhur besok langsung lah. Oke. Abahku ngeri dah tuh, siap dah. Apanya? Mencari penantu. Oh iya, karena sudah biasanya ngomong anak bayi nggak sih bang? Siapa? Mamanya bang. Mamaku udah punya cucu. Oh, oke. Iya, punya orang diambil. Nggak apa-apa sih bang, siapa tahu. Ini abang penyanyinya mungkin jomblo. Penyanyi apa? Tuh. Emang ada musik? Abang Apa? nggak dengar. Wow, tempat ini wow. Gimana? Keren banget kan? Subselepati harus datang nih. Oke nih bang, aku ngejawab lagi pertanyaan dari temen-temen nih. Apa? Ini temen aku juga sih, kurang aja juga pertanyaannya. Apa tuh? Abangnya makhluk amfibi gak bang? Aku makhluk ampihan, lain amfibi. Ampihan aku. Orangnya ada di depan kita bang. Oh. Tidak berani ngomong langsung kamu ya. Jadi lewat. Saya gigit benanah lehermu. Oke, ini lagi bang. Apa? Bang Yono, mantan yang paling disayangi siapa bang? Yo, bisanya. Mantanku lo 1. Ini serius ke bang? Udah gitu udah jadi bini orang lagi. Ini seriusan? Apa? Selama hidup abang cuma 1? Enggak. Bohongnya. 1,5. Gimana tuh? Nggak ngerti. Jadi pas mau jadian langsung diputus kah? Enggak. Gimana tuh? Pas aku mau nembak dia udah ngomong, kita putus. Oke. Hampir. Nggak apa-apa deh. Oke lanjut nih bang pertanyaannya. Bang Yono, jelaskan dong gimana caranya open mic biar pas di depan audiens percaya diri dan ambiar. Cara bagaimana open mic? Yang pertama, open mic adalah tempat. Open mic adalah tempat atau ajang latihan bagi teman-teman komika atau orang yang ingin nyoba stand up comedy. Oke. Kalau caranya bagaimana open mic? Ya naik. Oke. Bagaimana caranya jadi stand up comedian? Ya naik untuk mencoba. Gitu. Terus kalau misalnya bagaimana cara supaya percaya diri? Oke. Itu cuman kamu sendiri yang tahu caranya. Oke. Ya percaya diri ya gimana? Nggak ada yang bisa ngasih tahu cara percaya diri. Oke. Maksudnya ya percaya aja sama diri sendiri. Apa coba ngerti juga ya? Apa sih pusing kepala aku? Apa sih kamu nanya aja? Di depan juga orangnya bang. Ya Allah. Karena mereka orang-orang yang mungkin tidak terlalu. Iya. Jadi gini. Salah satu cara yang menurutku bisa percaya diri ya. Kalau misalnya kita mau jadi komik atau mau jadi apapun, anggap aja kamu nih bukan siapa-siapa. Yang mana kalaupun gagal, toh nggak ada yang dirugikan dari dirimu sendiri.
Jadi misalnya kamu mau nyoba stand up atau mau nyoba bikin video, ternyata nggak lucu atau nggak bagus, ya udah, ya nggak apa-apa, orang bukan siapa-siapa juga, kecuali kayak misalnya Reza Hardian, aktingnya nggak bagus, aduh Reza Hardian nggak bagus, ada yang dirugikan dari dia. Benar. Kalau kita yang bukan siapa-siapa kan mau nyoba, gagal ya udah, nggak ada yang dirugikan gitu. Coba lagi. Bener. Jadi gitu. Belajar aja terus ya bang. Iya. Oh kalau Nisa sih bang ini suka ngaca depan kaca gimana sih? Bercermin gitu. Kalau aku sih depan spion. Sambil ngomong sendiri. Karena kan sudah nggak ada yang dibonceng kan bang. Kalau orang pacaran kan kayak mana bang? Kalau orang pacaran set, yang satu ke jalanan, satu ke muha ceweknya. Kalau muha ceweknya kayak jalan. Bang ngaji sedikit dong. Apa sih? Oh iya, nggak boleh ya? Tiba-tiba ngaji. Random banget dah. Nih bang, ada lagi pertanyaan dari adik tingkat aku nih. Pendapat abang tentang UU. Nah ini, kalau sudah UU nih bagus nih. Apa tuh UU bang? UU. Cipta kerja dong Mbak Nis dan Bang Yon. Saya sangat setuju dengan cipta kerja. Kenapa? Karena orang pengangguran seperti saya makin betah menganggur. Bekerja makin menderita. Iya bang, tapi kan lagi rame nih bang demo-demoan tuh. Gimana tuh abang nanggepinnya? Abang sudah lihat videonya kan? Udah lihat yang di sidangnya juga udah lihat. Yang pas mencet gitu, abang lihat nggak? Lihat. Mohanya kayak mana? Itu rasanya ibu pengen ku ajakin main PS. Betul mencetnya tuh. Mencetnya 3 kali loh bang. Iya. Abang DM ibunya nggak? Apa? Abang DM ibunya? Aku DM. Gimana tuh? Bu main PS ku. Main PS ku. Tapi jangan mencet start terus. Oke. Bapaknya di DM juga bang? Apa? Bapaknya siapa? Bapaknya sebelah ibunya itu tadi malam. Oh, yang wakilnya itu. Enggak tahu. Wakil RT ya kan? Wakil RT. Anu, enggak asik orangnya. Enggak seru ya? Itu kalau di sekolahan SMK itu yang dimusuhi. Oh, karena dibully. Iya, enggak dibully, dimusuhi karena dia sok pinter. Oh, sok pinter. Tapi yang ditemani yang ibunya ya? Iya. Karena suka main game. Iya. Oh iya. Karena main game. Kalau yang wakil bang. Oke. Jadi gitu aja tanggapanmu bang tentang UU. Dengan itu aja, aku sangat setuju. Karena membuat pengangguran lebih banyak, Indonesia akan lebih hancur. Karena itu kan tujuan kalian, Iya bang sampai ngomong. Bang, tapi ini sih bang, abang kita mungkin nanggepin sedikit tentang orang-orang yang lagi terjun nih bang, terjun payung ke lapangan. Kasian banget sih bang, kayak sampai. Ya aku juga dulu kan seorang karyawan juga kan. Aku Oke. tuh kerja di distributor farmasi itu sekitar 7 tahunan gitulah. Lama ya? Jadi pernah ngerasain lah jadi buruh tuh gimana, jadi karyawan gimana. Ya memang rasa kecewa dengan Cipta Karya kalau memang isi draftnya seperti itu akan sangat mengecewakan bagi teman-teman yang menjadi karyawan atau jadi buruh. Oke. Jadi memang kalau aku pribadi sih atas dasar mengeluarkan undang-undang itu tuh atas dasar apa? Bener, karena ada kasus yang menurut beberapa pihak belum selesai. Kalau aku sih pribadi belum mengkaji, jadi nggak bisa ngomong banyak. Bener. Karena ya kan yang ada di permukaan ini kan ibaratnya aku masih belum bisa memastikan itu hoax apa benar. Bener. Kalau memang yang ada di permukaan itu benar, ya menurutku nggak fair sih. Nggak fair antara pengusaha dan buruh. Iya, sama ini sih bang, kenapa kita lihat di permukaan ya video yang beredar juga kan? Bener, kita dari mana sih dapat informasi ya kan? Dan itu telak nggak sih bang, kayak bener-bener real terlihat gimana Bener, mereka? jadi kalau misalnya teman-teman atau nih kalau ada yang punya channel ke anggota DPR RI ya, berarti jangan salahkan kami yang tidak tahu, jangan dibilang itu jangan percaya itu hoax, kasih dong yang benarnya gimana, supaya kita bisa berpikir yang benar tuh gini loh, jadi kita nggak sempat ambil tindakan. Kalau sudah permukaan udah banyak pas segala macam terus nggak ada yang diklarifikasi, nggak dikasih tahu yang benar, ya wajar ada tindakan. Iya. Gitu. Abang ada lihat nggak sih yang maksudnya aku sharing juga ya, kita sharing-sharing ya bang ya. Iya. Yang polisi itu loh bang, yang mereka tuh merasa juga kayak kami ini juga hitungannya buruh gitu, ya kan? Bahkan ada teman yang polisi ngerasa gini, banyak hal yang mereka tuh jadi korban. Oke. Kayak RUU yang kemarin. Apa yang kemarin tuh yang KUHP ya? Apa? Yang demo rame itu loh. Yang mahasiswa itu? Ya itu pokoknya. Itu ibaratnya kan nih ketika ada demo, terus masyarakat banyak di mana yang udah nggak bisa kekontrol lagi. Bener. Karena bebas banget, karena banyak banget, akhirnya ini banyak dirusakin mobil polisi. Bener. Polisi yang padahal polisi itu cuma berjaga untuk mengamankan. Bener. Tapi masyarakat nih nggak ada tahu lagi siapa mau lampiaskan ke siapa emosinya, yang di depan mata polisi dong. Bener. Dan teman polisi saya tuh
ngomongnya Seti korban juga di antara dua belah pihak ini. Iya, penetral ya hitungannya Bang ya. Iya, maksudnya dia juga enggak bukan penetral. Maksudnya dalam kasus misalnya ada demo, dia jadi korban. Ini kalau nggak ada demo enggak. Oh iya, paham. Kalau ada demo dia korban Oke. gitu. Ya sih, kayak ini lagi rame banget kayak kami ini juga membayar NPWP dan segala macam gitu-gitu kan. Maksudnya iya. Makanya teman-teman yang demo ini kan lagi balik demo nih. Kalau bisa demo dengan yang bagus, jangan sampai merusak fasilitas, apalagi polisi bukan musuh kita. betul. Musuh kita adalah ketidakadilan. Betul. Wow, Yono, Bang Boy. Udah sia-sia mamaku nyekolah karena aku sampai S1. Oke, sama yang ini sih Bang, aku ada lihat tadi video sekilas gitu. Jadi ada mahasiswa yang masuk kantor DPR pusat di Jakarta ya. Dia bilang kami sangat kasihan dengan masyarakat gitu. Iya. Ternyata suara kalian itu benar-benar tidak terdengar di ruang DPR di Jakarta sana gitu. Yang mungkin Nisa agak mungkin mau sharing ke teman-teman juga, kayak harusnya tuh DPR-nya lah yang keluar gitu dari jauh aja pakai mic. Sekarang gini nih, kalau dibilang Dewan Perwakilan Rakyat ya, Benar. harusnya spesifik rakyat yang mana dulu. Benar. Karena kalau misalnya RUU yang ini, yang Cipta Karya ini untuk rakyat juga, Benar. tapi rakyat yang golongannya beda, Betul. tidak untuk semua. Benar. Gitu. Makanya rakyatnya yang mana dulu yang kamu pedulikan. Betul, gitu. betul. Apakah yang mencoblos kamu atau yang membiayai kamu kampanye? Kan sama-sama rakyat dong. Oh iya benar. Iya yang biayai lah Bang. Yang dua-duanya kan penting dong. Bener. Ada yang biayai nggak ada yang nyoblos. Betul. Nah, harusnya dua-duanya tuh saling balance. Iya. Ah, anjing nyala sudah aku nih. Cocok lah Bang, cocok dah. Cocok aku. Nomor berapa Bang? Nomor 3. Ih, 3 bulan. parah. Tawanku. Apa? Kan anggota DPR. Ada yang mau nanya nih. Apa tuh? Di live. Apa? ID-nya Rizky Ole. Apa dia bilang? Yon mau nanya dong, kenapa kucing itu kakinya 4? Nah. Kasih tahu Bang. Nggak ngerti orang-orang nih Bang. Nih. Siapa yang namanya? Rizky Ole. Rizky Ole. Ole. Kenapa kucing kakinya 4? Kasih tahu Bang. Hadisnya Bang. Ini sekolah dia kalau sekolah SD Oke. sampai pamit. Udah masuk kelas, pamit udah. Pulang ya. PPS. Nah ini sampai kucing kaki 4 itu dipertanyakannya. Kadang nalarnya nggak sampai Nggak sih. nyampe. Mungkin butuh sekolah lagi ya Bang Iya. ya. Ya kalau kaki 2 ya Apa tuh? motor beat. roda dua Kan jadi keputus UU-nya kan. Ini harus UU dulu baru kucing. Tapi kucing juga rakyat dong. Oh ya. Iyalah. Nah, kadang kucing tuh ngebahas kucing jadinya kan panjang. Kucingku bagus tau. Ih, karena aku kasih tahu kan makannya kan. Iya. Kalian kalau kasih makan kucing itu pakai yang bungkusan. Kucingku sudah semester 3. Pinter dah kucingku. Pinter apa Bang dia? Pinter banget ya. Pinter Udah ngapain? bisa bahasa Arab. Oke, kayak mana dia bahasa Arab? Tahu artinya tapi Bang? Tahu aku. Apa tuh? Aku lo ngeri. Apa tuh? Dia ngomong rar. Apa tuh? Selamat pagi. Gitu. Kalau rar, selamat pagi gigi. Kayak burung beo ya, cuma bisa ngomong itu aja ya. Iya, belajarnya baru itu. Oke, kalau Abang nanti rencana mau ngajarin kucing assalamualaikum nggak? Iya, salam. Menurut saya diajarin, dia sudah lebih tahu. Yang ngajarin aku ngaji loh kucingku. Oke, Aduh, Bang. Ini podcast apa sih? Nggak ada edukasinya kata Om. Kata aja ini sudah. Ini dimasukkan yang dibagus ya. Jangan yang biasa ya. Kita ada punya 2 Bang. Oh iya. Oke, maksudnya sharing bentar. Jadi kita ada punya 2 channel. Oke. Yang satu untuk apa? Seru-seruan, have fun. Oh, Kok gitu. Ini yang satunya yang edukasi. Oh, nah, iya, siap, Abang siap. karena edukasi banget kan, jadi Wis, dimasukkan gokil. ke edukasi ya. Iya. Soalnya ada pinternya sedikit tadi. Wis. Ngeri loh. S1 loh, Bro. Oh ya. Lulusan pertama Oke. Muhammadiyah Samarinda. Kalimantan Timur. Keren banget. Tepuk tangan lagi untuk Yono Bakri. Lulus karena terpaksa. Mau ngabisi angkatan. Oh iya, Bang, kamu jurusan apa, Bang? Aku ekonomi, sumber daya manusia. Oh, keren ya. Oh ya, iya dong. Bapakku bayar mahal. Iya, tuh
pas banget nih untuk calon-calonnya Bang Yono ke depan kan? Bang Yono Iyalah. S1 loh. Iyalah, Jangan- cuman kerjaan nggak ada. S1-nya ada. Kasih tahu, Bang. Oh iya nih. Wih, dekade talk nih gokil. Yang buat siapa? Yang buat nih Zinah Mata nih. Cak. Kenapa dikasih tahu Zinah Mata? Kenapa? Karena aku sama Nisa nih, kalau ngelihat Nisa nih, Astagfirullahaladzim. itu kan bisa jadi zinah mata dong. Betul. Jangan berkedip aja, Bang. Kecuali nanti ketika aku menikahi Nisa baru gak zinah lagi. Jadi abang mau nikahin aku? Enggak. Oh, kan enggak ya, gitu. enggak ya. Jujur aku mahal. Daripada nikah sama kamu tuh jual rumah aku, tidur di motor beat aku. Baru habis nikah. Lanjut, Bang. Ya itu zina mata itu kalau kalian belum beli jadi kalian zina. Makanya kalau sudah lihat mending kalian beli daripada dosa. Oke. Gitu. Maknanya ya, jangan dilihat dari kata zina matanya, tapi makna dari kenapa nama itu ada. Benar. Gitu, guys. Oke, Bang. UU tadi kita sudah bahas ya. Emang ya? Oh, lupa. Mungkin bisa dibahas lagi dari awal. Mau Oke. bahas apa lah ya? Aku ngeri aku nih. Oke, semuanya ya, boleh Bisa. ya. Oke. Bahas lampu LED. Oh ya, Bang, kalau bisnis ini rencana di kayu aja atau ke lain-lain nih? Kalau aku sih rencananya untuk sementara aku di kayu. Oke. Cuman memang rencananya platform Jinan Mata nih apapun yang bisa nanti dijadikan sesuatu, aku kan promosi lewat Jinan Mata. Gitu. Jadi untuk sementara dulu ini karena aku lagi suka di bagian interior gitu-gitu, aku di kayu dulu. Tapi next nggak untuk kemungkinan nanti bisa menjual apapun. Oke, selain Instagram, di mana lagi platform yang Abang taruh untuk berjualan? Kalau saya tuh di Facebook, Oke. Facebook di Marketplace Oke. ya. TikTok dong, Bang, lagi rame tuh. Aduh, aku mah anaknya anak metal. Kalau bikin TikTok untuk jualan nggak jadi metal ya? Nggak bisa aku TikTokan gitu, malu. Oh, mungkin aku akan bukakan setelah ini jangan. Di Instagramku banyak. biar orang lari ke Instagram Iya. Abang kan, jangan ke TikTok. Jangan ke TikTok, Instagramku aja. Follow Instagram Bang Yono Bakri _ @Yono Bakri aja. Oh, Bang. Oh, iya. BAKRIE. Bakri gitu ya, Bang. Bakri. Oke. Bang, tadi tuh aku sudah ada pertanyaan tapi kayak diambil hantu, Bang. Atau Abang aja tanya aku lah. Ayo sudah. Nih aku nanya nih. Oke. Apabila ada nih, ini matematika ya soalnya ya. Aduh. Ini matematika nih. Anak 30% 300.000. Berapakah titik-titik itu? Mampus kamu. Banyak. Kamu nyuruh aku nanya. Oh ya, lanjut aja langsung ke selanjutnya kita pertanyaan ya. Ya. Tadi bisnis. Nah, Bang, setahu Nisa, Yono Bahri ini adalah calon. Bakri. Setelah kue mulut-mulutku. Kayak mama-mama tuh nah, Oh, iya, Bang. iya, Kalau iya. salah-salah tuh biarkan Iya, naik. iya. Hijau. Iya, kayak mamaku. Kayak mana tuh dia? Mamaku kan anaknya 4 nih. Iya. Namanya Nur Hadi, Suyono, Andi Suryadi sama Triani Nur Hidayah. Bagus banget yang paling akhir ya, Bang ya. Nih kamu perhatikan ya. Iya. Nur Hadi, Iya. Suyono, Oke. Andi Suryadi, Triani Nur Hidayah. Heeh. Dari manakah ini dari 4 ini yang Jawa? Suyono. Padahal semua Jawa. Oh iya, iya. Oh iya ya. Karena dia percaya bahwa Abang yang akan melanjutkan Kejawaan ini. ini. Iya benar. Betul. Itu bisa ditelaah. Iya kan? Betulan gak, Bang? Ya mamaku tuh kayak gitu. Heeh. Kalau sudah di rumah manggilnya semuanya. Contoh. Suyono, Tri, Nudi. Kayak tebel gitu. Ujung-ujungnya bapak mana? Yang manggil bapak langsung mama. Warna pernah enggak, Bang, warna? Warna enggak jarang-jarang. Enggak ya? Enggak. Kalau biasanya kan orang-orang tuh kayak ambilkan tuh nah apa? Baskom yang warnanya hijau. Dan sampai ke sana. Nggak ada yang warna hijau. Padahal itu biru. Mama Mama. bebas. Kalau mama aku menyebutkan warna itu yang lebay dia. Gimana tuh? Itu nabaskom yang mau merah. Jauhan gitu. Jauh kan. banget ya? Mau merah. Harus semonyong-monyong gitu Iya. ya, Bang ya. Oke. Sudah pertanyaan itu kayak aku capek loh nanya terus ini sebenarnya. Apa kenapa? Lanjut itu tadi aku udah mau nanya nah, Bang, kenapa lupa sih? Bentar ya. Dikat aja nanti tir ini tir. Pertanyaanku tadi adalah Abang adalah calon kandidat dari komedi stand up komedi ya, Bang? Apa sih? Oh ya. Komika apa sih, Bang? Ya di Suci. Ya. Suci berapa ya, Bang? Suci 9. Insya Allah. Insyaallah. Mungkin cerita simpel sih, Bang, biar memotivasi teman-teman ketika nanti ada suci 10. Aduh, bukan siapa-siapa aku untuk memotivasi orang. Aku butuh motivasi untuk diriku sendiri. Tapi sampai di titik ini sudah seneng gak sih, Bang? Apa ya?
alhamdulillah aku dapat silver tiket audisi Suci Kompas TV. Dan rencananya memang insya Allah kalau tidak ada kendala Desember akan ngikutin tahap selanjutnya. Oke. Jadi minta doanya teman-teman semoga nanti terrealisasi, entah bagaimana ntar ya. Tapi yang pasti Desember lah, mekanisme gimana, yang penting doakan aja minta doanya supaya siapa tahu lolos. Amin. Ya kan? Dan jangan sampai Bang Yono ini ketika nanti sudah lolos dia pas kita undang ke sini kayak sombong-sombong gitu. Sombong kan? pasti bro, pasti sombong. Aku karena pengalamanku nih sedih. Aku pernah stand up ya nih. Aku stand up nih, show 4 orang, ya kan? Stand up aja lucu semua. Oke. Lucu semua. Yang diajak foto berapa? 3. Yang motokan aku. Ayo Ika. Jahat banget bubuannya. Udah gitu ada panitia yang ganteng. Dia nggak stand up, nggak ngapa-ngapain. Dimintain foto. Aku stand up ngelawak. Gak diminta foto. Sama Rinda Bang. Sama Rinda. Kasih tahu. Makanya nanti kalau aku terkenal sombong aku. Bodoh amat. Pokoknya sombong aku minta foto. HP mau pamit tuh nggak usah. Nggak usah. Kalau motor ditanya juga Bang. Iyalah. Pas dia naik, Bang Yono. Minta foto apa motormu? Bita usah. Padahal abang motornya apa Bang? Iya kan sementara. Oh iya. Kalau terkenal kan terkenal yang Gojek lah. Siapa tuh? Takut tuh. Nah Bang, berarti kan setelah ini ikut audisi, plannya Bang kalau nggak lolos apa dulu? Kita yang ekspektasi bagus dulu apa yang gini, ini harus tahu. Kalau aku ya jadi aku di dalam stand up comedy ini udah terlanjur jatuh cinta. Apakah itu baik Bang? I don't know. Because acting. Apa tuh artinya Bang? Tahu? Nggak tahu ya. Nggak tahu apakah itu jelek atau buruk. Yang pasti itu aku udah jatuh cinta sama seni stand up comedy karena di stand up comedy aku bisa didengar oleh banyak orang. Terlepas aku tidak mau meminta apa yang mereka berikan ke aku, tapi aku memberikan ke mereka. Mau minta foto atau enggak bebas terserah. Yang pasti aku ngeberikan kalian terhibur itu udah cukup bagiku. Karena kalian udah mau mendengarkan keluh kesahku. Satu. Yang kedua, di mana aku mempunyai opiniku didengarkan, keresahanku juga didengarkan, yang mana jadi kayaknya ini harta tahta ketawa. Wah, oh dia sengaja tahu lah guys pakai baju itu. Bagiku tuh bukan harta tahta wanita tapi harta tahta ketawa karena kebahagiaan yang dimiliki orang lain sebab aku tuh sangat aku nikmati sekali. Jadi di stand up comedy memang ada jenjang karirnya. Karena aku jatuh cinta sama stand up comedy, bisa nggak sih aku hidup dari stand up comedy? Itu yang lagi aku kejar supaya aku bisa menjalankan ini sekalian kerja dan sekalian menjalankan hobi. Betul. Bisa nggak sih gitu? Itu yang aku lagi sekarang tahapin, lagi cari prosesnya. Tapi seandainya memang Allah ngasih tahu kamu memang cukup berhobi saja menghibur orang, tidak bisa mencari uang dari stand up comedy, aku terima. Aku kan cari penghidupan dari yang lain, tapi aku akan tetap berstand up comedy sebagai hobiku. Gitu. Jadi apapun yang terjadi nanti di Suci, aku sudah siap kedua kemungkinannya. Kalau berhasil udah siap, kalaupun belum berhasil juga aku sudah siap. Semoga apapun nanti yang terjadi itu yang terbaik ya Bang ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah maha baik insyaallah. Iya, rajin-rajin aja sholat Bang. Karena seperti kemarin kan sholat zuhur aja dapatnya langsung rezeki berlimpah. Dasarnya lupa. Zuhur jalan, asar lupa. Aduh, enggak apa-apa kan proses ya Bang untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Cakep. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Apa ya? Jangan malas mandi lah. Kan kamu Bang. Aku ya. Kok aku tahu sih? Enggak, karena berteman sama Bang. Kenapa sih takut banget kalian? Kan gak apa-apa juga aku tahu Bang Yono gak mandi. Orang dia loh kalau mandi ikut aku terus. Aku yang mandiin. Ya enggak, nah bercanda aja. Om ini bercanda. Nah Bang Yono. Mungkin orang ngelihat abang kan seorang yang lucu aja nih gitu. Iya. Nah motivasi hidup Bang Yono apa sih Bang selama ini? Yang orang mungkin nggak tahu gitu. Maksudnya abang ini sebenarnya bisa serius. Oh bisa. Kasih tau Bang serius Bu. Kayak gini. Di stand up comedy itu aku sebenarnya concern ke bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Nah di situ aku mendapatkan dari stand up comedy berdamai dengan diri sendiri dengan keadaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kayak aku nih ya, jadi semua orang pasti pengenin dirinya cakep,
Kalau cowok pengen ganteng, kalau cewek pengen putih, pengen cantik gitu. Padahal keadaannya nggak gitu. Oke. Manusia itu ditetapkan dengan takdirnya masing-masing. Oke, nah. Tapi bagaimana cara kamu menikmati hidup dan berproses dalam hidup? Gitu. Udah keren, kenapa kebelibet sih? Benci aku. Kayak gitu. Nah, berarti itu Itulah tanda manusia tidak ada yang sempurna. iya. Kalau mencari sempurna, jangan manusia. Siapa? How itu brand. Itu. Nah, tapi concernku di itu makanya aku bilang ini kan harta tahta ketawa nih. Oke. Harusnya kan lelaki itu ujiannya harta tahta wanita. Benar. Kalau laki-laki dalam usianya yang belum bisa mendapatkan harta tahta wanita dibawa ketawa coba. Biar kamu nggak stres. Iya benar. Daripada kamu nggak dapat tiga-tiganya terus stres, mending harta tahta wanita nggak bisa dapat, ketawa dulu, dibuat ketawa kayak aku ya. Iya. Misalnya nih, aku tahu muka aku jelek, gigiku renggang apa segala macam. Dulu waktu SMA atau SMP aku tuh sempat minder. Oke. Minder dalam arti, iya kok orang ganteng, kok orang Jatuhnya giginya insecure ya bang insecure. ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit ini bang ya. Iya, iya. Oke. Orang tuh kayak ngeliat teman-temanku tuh ganteng, Oke. teman-temanku tuh giginya rapi, minimal kalau misalnya jelek giginya rapi lah. Karena aku jujur iri sama orang yang sama jelek tapi gigi dia rapi, dia punya poin plus bro. Iya iya. Sedangkan aku apa nggak ada. Iya. Aku sampai malu ngelihatkan gigiku ini ke orang-orang. Kalau ngomong tuh kayak, ya apa, gimana, gitu. Ketawa pun, malu. Iya iya. Kayak aduh kan. Karena aku punya kejadian yang aku diperiksa waktu sakit. Sakit kan kita pasti dibuka di center gitu kan. Karena aku nih insecure waktu sekolah dulu, aku tuh malu betul ngeliatkan gigiku ke orang gitu. Karena jelek batu kan. Jadi pas coba buka mulutnya, gitu. Buka lagi kelihatan, pas aku buka yang kuat, gitu. Jadi Beneran bang itu. beneran. Jadi tuh insecure. Aduh, kenapa ya, gimana ya gitu. Akhirnya melalui aku nulislah di blog keluh kesahku itu, tapi memang mungkin aku orangnya suka bercanda ya. Iya. Jadi memang aku nulis blog itu dengan ku canda-candain apa segala macam. Akhirnya aku bawalah itu dari materi stand up comedy. Yang mana itu jadi satu kelebihan. Gara-gara kekuranganku aku bisa membuat orang ketawa dan bahagia. Oh, keren banget. Jadi cara menikmati kekurangan adalah dengan menikmati kekurangan itu. Oke, Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Oke. Karena apa, Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu kalau tidak ada fungsinya di dunia ini. Itu aja pegang. Iya, dan maksudnya nanti akan ada yang menutupi setiap kekurangan itu kan, Bang? Benar. Jadi menurutku stand up comedy sebagai platform aja sih. Kalau orang nih kayak aku kebetulan orangnya jelek punya platform stand up comedy yang mana bahan-bahan itu dari kejelekan itu bisa jadi membuat orang ketawa, kelebihan. Tapi platform lain banyak kok. Betul. Gitu. Enggak harus stand up comedy. Iya, kayak yang kita bahas sebelumnya Bang ya, maksudnya kayak orang kenapa aku jadi kebelibet juga. Kayak misalnya kayak perempuan nih Bang ya, maksudnya aku sharing aja nih sama Bang, maksudnya sebagai nih abang laki-laki kan, bener. Di circle aku tuh, aduh ada telepon tuh Bang. Di circle aku tuh lagi rame banget insecure terhadap fisik. Ya. Dan sangat kewajarkan ketika perempuan mengalami itu ya Bang. Iya, karena laki-laki juga, toh aku juga ngerasa gitu dulunya kan. Bener, dan kayak memang kalau laki-laki pertama kali yang dilihat ke perempuan adalah fisik. Nggak, masa ya tahu-tahu kayaknya baik banget kan nggak mungkin bisa, ya kan Bang? Nggak bisa. Munafik sih kalau orang bilang Iya, gitu. nggak bisa, pasti dari fisik lah, nggak mungkin cowok itu ngelihat sesuatu langsung dari hati, itu nggak mungkin. Bullshit ya Bang ya? Iya. Nah, emang kan dokter bedah. nah itu sih Bang kayak menurut abang nih sebagai cowok menanggapin mungkin beberapa perempuan itu suka insecure terhadap fisik mereka gitu. Gimana tuh Bang? Ya itu tadi, iya kan. Sadari kalau memang itu keadaannya. Karena kalau menurutku ya, jangan mencintai diri sendiri, tapi berdamailah dengan diri sendiri. Kalau kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, itu cara untuk mencintai diri sendiri. Kalau kamu menganggap cantik, apa tadi? Mencintai diri sendiri ya? Iya. Aku mencintai diri sendiriku, aku nggak membiarkan orang menghina diriku, aku nggak membiarkan orang bilang kulitku hitam. Cewek semua sama aja. Kamu nggak akan bisa meminta semua orang tidak menghinamu. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah untuk tidak menanggapi hinaan itu. Jadi berdamai dengan sendiri. Iya kan? Ya udah aku jelek, kenapa? Tapi kan kamu nggak bisa baca ini. Tapi kan kamu nggak sepinter aku. Bener. Aku bisa ini loh gitu. Keluarkan potensi terbaik kalau kamu jelek.
ada kelebihan yang mungkin kita nggak sadari itu gitu Iya, loh, Bang. gali potensinya. Jangan, kalau kamu fokus di mencintai diri sendiri, mencintai fisik, potensimu nggak keluar. Benar, Karena benar. kamu habis pemikirannya memikirkan, aduh aku jelek nih, aku minder nih, temanku putih-putih, aku ndak. Habis waktumu meninggal dengan keadaan menyesal, Betul, potensi betul. dalam diri nggak keluar. Gali lah yang ada dalam diri sendiri itu apa ya. Aku ya udah aku jelek ya, tapi aku bisa memaksimalkan potensi yang lain. Iya. Segala sesuatu tuh berarti adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai ya, dengan Bang? sendiri itu menurutku kunci hidup sih. Sekarang. Bagiku ya, bagiku Iya, oke. sangat berfungsi untuk hidup, karena orang kaya pun pasti ada kan titik jeleknya. Orang cantik, orang ganteng juga ada titik jeleknya. Kalau orang ganteng pun tidak berdamai dengan itu, dia akan selamanya sakit juga sih. Oke. Jadi bukan hanya untuk orang jelek berdamai dengan sendiri, semua orang. Kayak misal orang ganteng tapi nggak kaya, Iya. ada orang kaya tapi nggak ganteng, ada orang kaya ganteng tapi orangnya mungkin pemalu atau gimana, ya Attitude-nya. berdamai. Iya, berdamai aja dengan diri sendiri yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Dan maksudnya Tuhan itu adil ya nggak sih, Bang? Maksudnya pasti ada Nah. kekurangan dan ada kelebihan nggak sih? Iya, jadi gini, kalau misalnya kita minder ya, menurutku ya, kalau misalnya kita minder sama diri kita sendiri, itu sama aja kita nggak ngehargain pemberian Tuhan. Itu memang klise, tapi misalnya nih, Nisa bikin susu, Iya. susunya nggak enak, Heeh. yang marah siapa? Apakah susunya kah atau Nisanya yang marah? Nisa, Nggak enak nih susunya Nisa, buatan Nisa nih, atau orangnya. tehnya buatan Nisa nih, yang marah siapa? Orang manusia. Yang bikin kan? Iya. Makanya itu kalau misalnya kita nggak terima dengan apa yang ada di diri kita, sama aja membuat kita ini gitu loh, maksud gue. Oh, akhirnya kan larinya ke psikis dan segala macem kan. Bener. Itu dia. Jadi ya udahlah, berdamai dengan nikmatin bro, hidup cuman 60 tahun. Maksudnya kan karena juga Abang kenapa Nisa nanya ini usianya lumayan sudah 28. yang kita sharing juga kan itu Ya. hampir setengah abad dari kehidupan. Setengah jalan sudah. Iya, nah itu sih Bang. Terus kayak ini sih Bang ngebahas Oh ini yang paling penting selain berdamai dengan diri sendiri, apa tuh? jangan penuhi ekspektasi orang. Itu yang sering terjadi sama Nisa ya Bang? Itu yang terjadi sama kamu. Jangan penuhi ekspektasi orang, penuhi ekspektasimu sendiri. Kenapa? Karena ekspektasimu sendiri, kamu sendiri yang bisa naker. Aku mau sampai sini, aku mau sampai sini. Kalau ekspektasi ke orang, ke kita, itu dia nggak tahu keadaannya. Betul. Dia sembarang aja menentukan Iya. ekspektasinya. Kalau kita kan sesuai kita, kemampuan kita di mana, kita taruh di sini. Gitu. Oke. Kalau ngebahas itu ya sih, maksudnya kalau Bang Yono bilang juga kan, kalau aku orangnya yang terlalu berlebihan sih, berekspektasi gitu. Akhirnya aku capek sendiri, teman-teman gitu. Mungkin itu yang harus aku kurangin sekarang. Ekspektasinya misalnya, ih, nanti aku mau aku nih ya, misalnya ini kata-kata yang sebenarnya kurang tepat sih untuk orang yang lagi butuh berkembang, bagi berproses. Akan kubuktikan ke dia kalau aku bisa. Itu menurutku sih membebani dirimu sendiri. Oh iya. Mending aku buktikan untuk diriku kalau aku bisa. Oke. Aku akan ke titik ini untuk membuktikan ke diriku sendiri. Tuh kan, apa aku bilang bisa gitu. Iya. Ngapain kamu penuh ekspektasi orang? Oke. Kalau memang ekspektasi orang dan ekspektasi sama, ya nggak apa-apa. Iya benar. Karena nggak akan merugikan. Tapi kalau beda, yang buat apa dipenuhin? Kalau mau ya dia sendiri yang ngejar, jangan kita. Paham. Gitu. Biarkan aja orang ngelihat, maksudnya boleh dengerin orang yang positif, tapi yang negatif dibuang aja Bang ya. Nyaman itu paling dicari di hidup ini. Betul. Nyaman, bukan menurutku ya, bahagia itu apa sih? Bahagia? Nggak tahu. Kalau aku sih nyaman. Bahagia itu nyaman. Kenapa tuh? Kayak rumah aja dah. Bang, aku mau nanya, tadi aku lagi ngebahas sama temanku juga setia. Setia menurut abang tuh gimana? Teng. Setia. Teng. Aku siapa? Aku kalau membahas cewek-cewek langsung blank. Enggak, karena kayak lagi aku baru banget tadi Heeh. bahas kayak menurutmu setia tuh yang gimana sih nih? Banyak sih kompleksnya kalau menurutku. Iya, aku kayak, hah? Aku nggak ngerti. Terlalu general kalau setia mah. Karena menurutku kesetiaan itu nggak bisa ditakar gitu loh, Bang. Bisa, asal dipisah dulu. Mau kemana? Iya, misalnya setia dalam hal pasangan. Oke. Aku sama pasanganku misal. Ya setia ya dalam arti kamu tidak mengkhianatinya. Oke. Itu doang. Tapi abang percaya adanya kesetiaan? Ada. Buktinya ada orang yang setia sama Allahnya sampai sekarang, Tuhannya sampai sekarang. Itu setia dong. Iya. Tidak berpaling darinya. Betul. Itu setia. Oh, iya.
Itu sesimpel itu sih setia sih. Tapi bukannya itu ke agama ya, menurut gua harusnya kita tuh belajar di konsep agama, kita keterapkan ke kehidupan. Bahkan di setiap agama menurut Nisa selalu ada sih bang. Selalu ada. Cuma orang tuh karena mayoritas. Sekarang gini. Nggak usah. Ini berat, nggak usah. Jangan panjang ini nanti. Nggak usah. Terus kayak mayoritas orang kan karena kita banyak Islam, jadi apa-apa kebawanya kamu lihat deh, gitu kan? Enggak. Jadi bukannya kita ini ya, diskriminasi atau apa enggak. Karena kita ngomong sesuai dengan apa yang kita tahu. Bener. Kita nggak mungkin ngomong dengan mewakilkan orang yang kita nggak tahu. Bener. Gitu loh. Dan memang kalau menurutku kalau ditanya setia itu apa ya? Setia adalah bagian dari cinta. Bagaimana aplikasi setia ya tidak berpaling. Oke. Tidak meninggalkan itu setia. Oke. Berarti aku nggak boleh ninggalkan podcast ini. Itu setia dong. Setia dong. Itu setia. Buktinya sampai sekarang saya terus MC-nya. Karena nggak ada yang lain. Iya. Karena ya. Nah, itu setia. Nah, kenapa orang bisa jadi setia? Salah satu faktornya karena nggak ada yang lain. Salah satunya faktor orang bisa setia. Oke. Nggak ada yang lain yang kayak Nisa. Oke. Yang apa? Yang dia bisa gini, gini. Kalau aku ada yang cantik tapi dia nggak bisa begini. Iya. Itu salah satu faktor setia. Paham. Anjir, pakar cinta aku Keren loh. Dari stand up comedy dia langsung jadi pakar cinta. Wis, mantap. Apa lagi mau tanya? Apa lagi? lagi? Seneng aku kalau Seru ya? berbicara cinta nih. Iya ya. Padahal aku udah pernah ngalami. Oke. Mau 2 jam rencananya. Enggak, ini edukasi dikit-dikit aja. Sama kok. nyaman sih. Uh-uh. Menurutku nyaman sih. Aku baru nonton film beberapa ini film Indonesia tapi menurutku bagus banget. Cinta laki-laki biasa. Oke. Yang dimana ceritanya tuh dia membangun rumah. Bagimu rumah yang enak buatmu tuh rumah yang bagaimana? Apakah rumah yang besar? Apakah rumah yang mewah? Apa yang gimana? Ini rumahnya atau keadaan rumahnya? Keadaan rumah secara seutuhnya. Bentuk rumah ya, bukan. Bebas. Rumah bagimu tuh apa? Rumah bagiku adalah wadah di mana aku bisa bercerita sih. Aku untuk ukuran aku tidak ada ekspektasi bang, tapi lebih ke. Kenapa kamu bisa bercerita di rumah? Atas dasar apa? Karena aku pernah diajarin gitu sama teman aku di Jakarta yang anak psikologi. Yoi. Segala sesuatu itu pondasinya adalah rumah. Yoi. Pelajaran pertama yang kamu dapat adalah dari rumah. Terbentuknya karaktermu adalah dari rumah. Ya. Dan akhirnya aku tuh belajar dari semuanya bahwa rumahlah tempat terbaik. Benar. Gitu. Tapi ada gak orang yang aduh kayaknya nggak bisa nih kalau cerita di rumah? Banyak kan? Banyak Kenapa? banget. Karena nggak nyaman. Orang kalau nyaman itu pasti akan jadi dirinya sendiri. Iya. Rumah yang nyaman tuh yang gimana sih menurutmu? Itu beda-beda. Kalau menurutku ya, kalau menurutku adalah rumah yang dimana kita merasa adem di situ, ngerasa tenang untuk istirahat, ngerasa bermain tuh cukup. Itu rumah. Iya. Jadi kalau misalnya patokannya rumah gede apa segala macam, gede nggak rumah anak, kamar anakku lantai 3, kamu lantai 1. Kurang ketemu time aja gitu. lewat Gojek gitu. Iya, ayo. video call gitu kan bang ya. Iya. Iya sih, berarti banyak tergantung orang lagi ya bang memaknai dari rumah itu sendiri. Nah, dari konsep rumah ini bisa kita terapkan ke dunia lain. Hantu. Enggak. Misalnya nih, kamu menganggap dirimu sebagai rumah untuk pasanganmu. Oke. Yang mana kamu tuh kalau ada kamu dia tenang. Tempat kembali ya. Iya. Oke. Dia bisa pulang ke kamu. Dia lagi bete di luar ada masalah di mana, ceritanya sama kamu. Bang jangan kayak gitu, nah aku bahayal punya laki. Agak sedih juga nggak punya cowok nih. Enggak deh. Itu udah bedanya sama pelaku sama pengamat. Kalau aku nih pengamat, sok tahu dulu, pelakunya belum tentu bisa. Oh, iya kayak pengamat bola gitu kan. Iya. Main bola belum tentu bisa, yang penting bacot kuat. Iya, karena pengalaman dikumpulin akhirnya jadi ini kan bang. Iya. Aku nolak apa nembak satu cewek nolaknya 3 kali. Yang nolak 3. Agak kaget cewek Aku nembak satu cewek yang nolak 3. Oke. Dia temannya sama bapaknya. Keluarga besar. Agak satu keluarga besar ya bang. Tadi cerita kita berarti pasangan kembali rumah tadi bang ya. Rumah itu kalau dari abang apa? Yang tadi itu Nyaman. Nah itu yang menurutku bisa aku pakai. Misalnya nih aku mau sama teman-temanku, aku mau jadi rumah bagi teman-temanku. Itu capek loh bang. Ya nggak apa-apa kalau itu yang buat aku bahagia. Oke. Gitu loh. Makanya ketika aku ditanya ya, kamu mau apa hidup nih? Aku pengennya bahagia. Apapun caranya aku pengen bahagia.
Kata temanku, egois banget kamu mikir kebahagiaanmu sendiri, biarin aja. Yang penting aku bahagia. Betul. Tapi kan dia nggak tahu cara aku bahagia gimana. Benar. Siapa tahu aku dengan begini bahagia, Bener. dengan bantu orang bahagia. Benar. Itu. Banyak cara untuk bahagia ya, Bang? Banyak cara untuk bahagia. Dan dia nggak tahu cara kita bahagia. Betul. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang. Betul. Nah, itu sih yang maksudnya kalau kembali ke ngejudge orang, Allah tuh nakdirin kita untuk dua telinga lebih banyak mendengar dibandingkan satu mulut untuk banyak cuap. Itu berhubungan dengan insecure tadi nih. Yap. Sekarang kalau dibandingin ya rumah mewah sama rumah yang nyaman, kecil tapi nyaman. Betul. Ini ada orang nih misalnya cewek ya. Cewek dia nggak cantik, Betul. dia nggak nih, tapi dia nyaman bagi orang. Betul. Dan orang kan milih ke rumah yang nyaman. Bener. Ya rumah yang halamannya tuh hijau, Iya. apa nongkrong enak, Betul. nggak ada yang lalu lalang di Betul. depannya. Nah posisi kan itu sebagai manusia. Iya. Jadi kalau kamu misalnya nggak bisa bikin rumah gede, jadi aja rumah yang kecil, tapi kamu buat halamannya bagus, nyaman gitu. Dan itu jadi tempat kembali. Benar. Oke. Jadi itu salah satu obat buat teman-teman yang ngerasa insecure. Ya, jadi rumah yang nyaman aja, jangan jadi rumahnya mewah. Benar. Karena untuk jadi rumahnya nyewa, biayanya mahal dong. Mewah, nyewa. Kenapa tadi nyewa? Itu Tipu. itu perpaduan rumah Sama nyaman. nyewa sama mewah. Oh. Tetap ada nyengelesnya. Nyewa. Tiponya agak keren loh anak stand up comedy ini kan. Ada penjelasannya. Nyewa. Nama baru tuh. Intinya segala sesuatu adalah menurut Bang Yono kebahagiaan. Berdamai dengan diri sendiri, Bahagia pasti bahagia. punya caranya sendiri. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman Bang sebelum kita tutup podcast malam hari ini yang udah hampir 20 jam. Jangan lupa mandi. Oke, jangan lupa mandi dan jangan lupa bahagia. Semoga Covid ini cepat berakhir ya Bang ya. Amin, amin. Biar Bang Yono cepat menikah karena Bang Yono sebentar lagi akan menikah tapi nggak tahu pasangannya yang mana. Siapa tahu setelah di-upload ini akan mendapatkan pasangan. Amin, amin. Amin. Apa? Ada lagi pertanyaan tim? Yang penting nikah. Yang penting nikah. Karena sebagian agama kita. Ini nggak akan selesai, Bung. Oke Bang Yono, thank you, makasih banyak. Thank you Dekade Talks, terima kasih Dekade Iya. Talks. Iya, jangan lupa teman-teman pada mampir ke Jalan Keledang yang di Samarinda. Yoi. Di Kalimantan Timur bisa, kalau lagi mampir ke Samarinda bisa ke Jalan Keledang nomor 48. Di sini banyak banget tempatnya, Bang. Yoi. Di sini bisa disewa, Bang, podcast ini. Oh bisa ya? Podcast ini bisa disewa, iya tempatnya. Jadi nanti berbayar juga, tapi Oke. nanti bisa diobrolin, butuhnya cuma mentahnya atau dieditin bisa juga. Oke siap. Mungkin kalau Abang nanti mau podcast kalau sudah sukses kan? Oh iya iya. Kalau udah punya tim kan di sini bisa. Oh bisa dong, Iya bisa kan? dong, bisa dong. Kalau Tapi tim kita harus sombong. Iya. Karena pengalaman masa lalu. Oke. Walau segala sesuatu masa lalu ya Bang. Iyalah. Jadi batu loncatan. Yang membentuk karakter orang tuh masa lalunya. Jadi pokoknya Abang kalau ada orang minta foto dengan Advan lah mau aku. enggak mau ya. Standarnya paling rendah apa Bang? Apa? Kalau foto standar paling rendah? iPhone. Berat cu. Semuanya kadang ada yang Android aja. Android nggak mau. Oke. Chargernya jelek. Susah dicari ya Bang ya. Iya. Malah iPhone yang perasaan susah. Oke Bang Yono, pokoknya kayunya sukses. Amin amin. Jangan lupa follow Zinah Mata. Betul, follow juga Yono Bahri. Yono Bakri. Salah terus aku. Follow Anissa Fujal Hadis. TikTok Bang Yono juga ada Yono Bahri. Jangan, Instagram aja. Lumayan sampai engage nanti. Iya boleh. Oke Bang Yono, semoga sehat, tidak ada Amin. suatu kekurangan apapun nanti. Amin. Dan semoga lancar segera Amin. Suci 9. Amin. Siapa tahu Allah. kita bisa lihat Bang Yono di TV. Amin Allah. Tapi lewat YouTube aja live streaming. Nonton live lah. Iya. Oh, nanti aku ikut Bang Yono kalau ada duit. Oke, terima kasih banyak Bang Yon. Semoga Terima kasih. nanti bisa ngobrol bareng semua anak-anak stand up di sini ramean gitu ngobrol ya, seru ya. Iya, seru ya. Iya kan? Oh, iya. Nanti bareng aku dikeroyok sama anak-anak stand up mungkin bisa. Thank you Bang Yon. Salam untuk teman-teman stand up komedi. Siap. Semoga kita kok baru kayak terang. Oh iya. Semoga kita Penutupan. Oh iya, bercahaya kan kita Bang. Iya. Pokoknya terbaik untuk Bang Yon dan terbaik untuk kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diambil terakhirnya ya. Soles Talk.